Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bustaminarda. Sahabat BN, tampaknya Partai Golkar secara organisasi tidak mungkin mendukung baca pres Anies Baswedan. Partai Golkar yang dipimpin oleh Airlangga Hartarto sekarang ini memang sangat dilematis. Jika Partai Golkar secara organisasi tetap memaksakan kehendaknya mendukung Anies Baswedan, maka tampaknya dua hal kemungkinan yang bisa terjadi. Pertama, bisa terjadi Partai Golkar porak-poranda sebelum pemilu. Yang kedua, kalau Partai Golkar tidak porak-poranda, bisa jadi Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menanggung risiko. Karena itu memang kita melihat jalan paling baik yang harus ditempuh Partai Golkar sekarang ini adalah mendukung Prabowo Subianto atau Ganjar Pranowo. Kalau Partai Golkar mendukung Prabowo Subianto, ketika kita melihat Airlangga Hartarto sedang berurusan dengan Kejaksaan Agung, apakah Prabowo Subianto akan bisa nanti menghalangi dua hal tadi terjadi pada Partai Golkar? Yang pertama, Partai Golkar porak-poranda. Yang kedua, ketua umumnya menanggung risiko. Kalau kita perhatikan, Prabowo tidak bisa menjamin bahwa dua hal ini tidak akan terjadi pada Partai Golkar kalau Partai Golkar mendukung Prabowo Subianto. Kenapa demikian? Meskipun kalau saja Presiden Joko Widodo benar-benar berada di pihak Prabowo Subianto, Kejaksaan Agung sekarang ini, apakah dia orang dari Joko Widodo 100% ataukah dia orang dari Megawati 100%? Kalau dia orang dari Megawati, tentu saja kita yakin Prabowo tidak akan bisa menyelamatkan Partai Golkar atau Airlangga Hartarto. Kalau demikian, bagaimana sebaiknya? Memang yang paling baik adalah Partai Golkar sekarang ini mendukung Ganjar Pranowo. Jika memang Jaksa Agung dari Megawati atau sebut sajalah dari PDIP, tentu dengan didukungnya Ganjar Pranowo oleh Partai Golkar, maka Partai Golkar dan Airlangga Hartarto akan selamat mudah-mudahan. Dengan demikian, jika memang saat ini Partai Golkar dan Airlangga Hartarto telah memutuskan untuk mendukung Ganjar Pranowo, memang inilah jalan terbaik dari yang baik yang harus ditempuh oleh Partai Golkar dan Airlangga Hartarto. Bagaimana dengan masa Partai Golkar yang ada di akar rumput? Kalau benar
kecenderungan pemilih Partai Golkar lebih condong kepada Anies Baswedan atau ke Koalisi Perubahan, bisa saja nanti terjadi secara organisasi Partai Golkar di bawah nakodanya Erlangga Hartarto mendukung Ganjar Pranowo. Tetapi pemilihnya di akar rumput akan tetap menjatuhkan pilihannya kepada Anies Baswedan atau Koalisi Perubahan. Di sini nanti bisa dua kemungkinan yang bisa saja terjadi. Kalau akar rumput dari Partai Golkar di bawah bisa memilah bahwa yang membuat Partai Golkar dan Erlangga Hartarto mendukung Ganjar Pranowo adalah situasi politik. Kalau itu nanti yang menjadi pemahaman pemilih Golkar di akar rumput, maka bisa saja nanti pemilih Partai Golkar di akar rumput menjatuhkan pemilihannya untuk calon presiden kepada Anies Baswedan, tetapi untuk calon legislatif bisa nanti ke kader-kader Partai Golkar yang jadi caleg, baik DPR RI, DPRD Provinsi, maupun DPRD Kabupaten Kota. Kita telah mendengar sejak dulu di daerah-daerah caleg-calegnya setelah melihat kondisi politik yang berbeda itu, caleg-calegnya mengatakan silakan pilih presiden siapa saja, tetapi untuk caleg tolong pilih saya. Itu kata caleg-caleg di daerah. Kita ingat dulu pada lumbung-lumbung suara Prabowo waktu itu, Prabowo tetap menang karena calegnya mengatakan silakan pilih capres yang disukai oleh pemilih Partai Golkar, tetapi untuk caleg tolong pilih saya. Itu bahan kampanye dari caleg-caleg Partai Golkar yang kita dengar pada pemilu 2019. Tetapi kalau nanti pemahaman akar rumput dari pemilih Partai Golkar di tengah-tengah masyarakat berpikir bahwa kepemimpinan Partai Golkar sekarang ini adalah manut kepada rezim, dan rakyat dan pemilih Golkar menjadi kesal karena itu. Karena bisa saja rakyat berpikir tokoh-tokoh atau elit-elit Partai Golkar terutama yang berada di pusat hanya mementingkan jabatannya saja, hanya berpikir demi jabatan dan kedudukannya saja. Maka bisa saja nanti pemilih Golkar sama sekali tidak memilih caleg-caleg Golkar dan calon presiden dari Partai Golkar, tetapi dia akan memilih calon presiden Anies Baswedan dan partai-partai yang ada dalam Koalisi Perubahan. Sahabat BN, kondisi politik sekarang ini agaknya perlu menjadi pembelajaran bagi bangsa ini di dalam berpolitik ke depan. Perlu agaknya menjadi pembelajaran bagi partai-partai yang ada di negara ini. Dari awal-awal mereka melakukan koalisi, harusnya mereka telah berkomitmen
bahwa koalisi yang mereka buat adalah koalisi untuk mendukung calon presiden periode itu. Tidak ada keterkaitannya dengan calon presiden sesudah periode itu. Dan langkah itulah sekarang yang diambil oleh Partai Nasdem. Kenapa Partai Nasdem sampai saat ini tidak keluar dari koalisi kekuasaan? Dan kenapa dia berani berbeda dengan penguasa di dalam menentukan capres? Adalah karena Partai Nasdem tampaknya punya komitmen bahwa dia punya perjanjian, punya kesepakatan dengan rezim ini adalah mendukung kepemimpinan Presiden Joko Widodo sampai habis masa jabatannya 2024. Dan tidak ada keterikatannya dalam perjanjian tersebut untuk harus menuruti Presiden Joko Widodo atau menuruti kekuasaan atau menuruti penguasa untuk menentukan siapa capres yang akan didukung oleh Partai Nasdem untuk periode kepemimpinan Presiden 2024-2029. Harusnya memang begini agar partai benar-benar merdeka di dalam menentukan sikapnya terhadap Pilpres selanjutnya. Dan inilah agaknya yang diinginkan oleh rakyat. Tetapi kalau partai telah berada di dalam kerangkeng, harus manut, harus patuh kepada presiden atau kepada kekuasaan yang akan mengakhiri masa jabatannya, untuk menentukan siapa yang harus didukungnya nanti selanjutnya. Kalau dia tidak mendukung itu, dia akan mendapatkan risiko, baik risiko terhadap partai maupun risiko terhadap pimpinan partai. Kalau itu yang terjadi, maka namanya partai boleh dikatakan tidak ada lagi punya kedaulatan. Sebab partai yang punya kedaulatan itu, dia punya kebebasan, dia punya kemerdekaan di dalam menentukan pilihannya terhadap presiden ke depan, wakil presiden ke depan, terhadap caleg yang akan diletakkannya pada daftar calon pemilih. Itulah kemerdekaan sebuah partai. Itulah kedaulatan sebuah partai. Tetapi kalau sebuah partai tidak merdeka lagi di dalam menentukan siapa yang akan didukungnya dan akan diusungnya untuk capres dan cawapres, siapa caleg yang akan ditetapkannya, kedaulatan partai sudah boleh dikatakan tidak ada lagi. Dan yang bisa mengendalikan kedaulatan partai ini adalah rakyat. Rakyat yang akan menjadi pemilihnya nanti. Karena itulah maka seperti dikatakan Golkar selama ini bahwa suara Golkar itu adalah suara rakyat. Ketika sekarang ini, jika memang benar bersimpang jalan antara suara Partai Golkar di dalam menentukan dukungannya kepada capres dengan kecenderungan rakyat pemilih Golkar di akar rumput, maka tentu tidak bisa lagi dikatakan suara Golkar adalah suara rakyat. Mengakhiri pembicaraan kita ini, saya akan bacakan sebuah berita yang mungkin menarik kita simak. CNN Indonesia menurunkan berita di bawah judul Anies angkat suara soal Airlangga tutup pintu beri dukungan di Pilpres. CNN Indonesia. Berita ini hari Kamis 3 Agustus 2023. Jakarta, CNN Indonesia.
bakal capres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP, Anies Baswedan, turun angkat suara soal sikap Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto yang menegaskan tak akan mendukung dirinya di Pilpres 2024. Anies hanya merespon singkat saat ditanya soal itu di sela-sela kehadirannya di acara Jakarta X Beauty di JCC Senayan, Jakarta, Kamis 38 malam. Dia mengaku tak mau menanggapi hal itu. Enggak usah ditanggapin, ucap Anies. Namun begitu, mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyebut Airlangga akan tetap menjadi sahabatnya. Mudah-mudahan semuanya lancar. Beliau sahabat dan akan selalu jadi sahabat, kata dia. Airlangga yang merupakan Menko Perekonomian itu sebelumnya mengakui partainya tak mungkin mendukung Anies Baswedan di Pilpres 2024. Meski Golkar hingga saat ini belum menentukan sikap soal arah koalisi dan capres, Airlangga membenarkan pernyataan mantan Ketua Umum Golkar Yusuf Kala JK beberapa waktu lalu. JK menilai pilihan capres untuk Golkar hanya Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Itu pernyataan JK. Sangat benar. Benar, tak mungkin dukung Anies, kata Airlangga di Istana Kepresidenan Jakarta Rabu 2 bulan 8. Dia tak mengungkap alasan ihwal sikap partainya itu. Airlangga hanya menyampaikan Golkar sebagai partai besar telah menentukan sejumlah langkah dan meminta publik bersabar menunggu kabar dari Golkar. Ya, tentu kita punya langkah-langkah sendiri. Langkah chapter terakhir. Sekarang udah masuk chapter terakhir, ujar Airlangga. Jadi di sini Airlangga mengatakan bukan tidak mau mendukung Anies, tetapi tidak mungkin mendukung Anies. Ini berbeda. Tidak mau mendukung Anies Partai Golkar sangat jauh bedanya dengan tidak mungkin mendukung Anies. Kalau tidak mau mendukung Anies, bisa jadi ini adalah memang putusan Golkar dari bawah, dari DPD 2, DPD 1 sampai ke DPP, memutuskan tidak ada aspirasi untuk mendukung Anies. Tetapi kalau tidak mungkin, bisa jadi arus bawah besar dukungan terhadap Anies. Tetapi kondisi tidak memungkinkan mendukung Anies. Inilah nanti yang bisa membuat Partai Golkar secara organisasi bisa saja nanti mendukung Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto. Tetapi akar rumput kita yakin akan tetap menjatuhkan pilihannya kepada Anies Baswedan. Mari sama kita lihat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa satu